Halo guys, hari ini agenda kuliah IF 2211 adalah rilis tugas besar ketiga, yaitu tugas besar yang terakhir. Hari ini asisten saya akan mempresentasikan tugas besar 3 tersebut. Judul tugas besar kali ini adalah penerapan string matching dan regular expression dalam pembangunan deadline reminder assistant. Tugas ini dikumpulkan nanti pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sebelum pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti apa tugasnya? Nah, di sini saya ceritakan ya. Jadi di sini tugasnya itu adalah membuat sebuah aplikasi yang mirip seperti Google Assistant ya. Jadi ini adalah Google Assistant sederhana. Seperti di sini disebutkan bahwa bukan sesuatu yang janggal lagi jika semakin hari tugas-tugas di teknik informatika semester 4 semakin bertambah banyak. Hal ini tentunya berakibat pada bertambahnya kegiatan dan pekerjaan yang harus dilakukan mahasiswa. Tak jarang pula ada tugas yang terlupakan karena mahasiswa sulit untuk mengingat semua tugas dan deadline tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa teknik informatika berniat untuk membuat suatu Google Assistant sederhana berupa deadline reminder assistant, atau dalam bahasa Indonesia adalah asisten pengingat deadline. Nah, seperti ini contoh sebuah aplikasi ilustrasi chatbot ya, ilustrasi chatbot dan asisten pengingat deadline seperti ini ilustrasinya. Nah, di era digital ini kita tentu sudah pernah mendengar teknologi atau aplikasi seperti chatbot, Line Bot, atau Google Assistant. Ketiganya merupakan agen cerdas yang meniru kemampuan manusia untuk melakukan percakapan dengan user. Kehadiran chatbot ini tentu membantu kehidupan manusia, khususnya dalam membantu menyajikan informasi yang diperlukan user dan menjawab berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user. Secara spesifik, dalam konteks asisten pengingat deadline ini, chatbot tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang sering ditanyakan, seperti deadline seminggu ke depan, deadline bulan ini, dan tas-tas penting lainnya yang perlu dilakukan. Chatbot ini akan sangat membantu user agar tidak lagi melewatkan deadline tugas. Mari kita dengarkan presentasi dari asisten. Terima kasih kepada Ana Elvira, boleh mulai penjelasan. Ya, halo. Jadi ini tugas besar ketiga strategi algoritma, itu tugas terakhir. Buat temanya tadi udah disebutin sama Hans, jadi tentang string matching sama regular expression. Tapi di sini kalian diminta buat bikin semacam deadline reminder assistant gitu. Buat deadline-nya Rabu 28 April jam 3:59 yang dikumpulin biasa 100 bulan. Buat latar belakangnya ini tuh berdasarkan realita kalian ya. Jadi setiap hari kan makin banyak tugas, dan gak jarang juga mungkin kelupaan sama deadline-nya. Nah, jadi di tugas besar kali ini tuh kalian diminta buat bikin semacam Google Assistant yang bisa ngingetin buat deadline yang udah didaftarin sama kalian. Boleh. Nah, itu ada ilustrasinya sih, kalau mau dilihat nanti bisa. Oke, nah jadi buat deskripsi tugasnya ini tuh bikin semacam chatbot yang tugasnya itu menerima input masukan tugas-tugas apa saja yang kalian daftarin. Terus nanti kalian bisa nanya nih ke chatbotnya ini ada deadline apa aja, kayak gitu sih kalau gambaran asalnya. Buat detailnya itu, jadi ada beberapa fitur yang harus kalian implementasiin. Yang pertama ini tuh tadi menambahkan teks baru. Jadi di sini ada beberapa, jadi kadang satu kalimat itu kalau misalnya mau daftarin teks harus mengandung, kalimat itu mengandung tanggal, formatnya bebas, terus kode atau nama mata kuliah bebas juga formatnya, terus jenis tugas. Ini tuh berdasarkan daftar kata penting. Daftar kata pentingnya kalian definisikan sendiri, misalnya kayak tugas, kuis, ujian atau ujian gitu. Terus yang keempat ini topik tugasnya nggak ada batasan sih, jadi misalnya kayak ini nih tugas 5 gitu, terus topiknya string matching atau gimana. Terus yang
ini buat 4 komponen ini tuh nanti di klasifikasi ini tuh pakai regular expression. Jadi kalau buat masukin kalimatnya nanti ada contohnya di bawah, itu nggak usah kayak tanggal dari 2 berapa, terus baru mata kuliah berapa, kayak masukinnya sesuai bahasa sehari-hari ya. Boleh mungkin lihat contohnya dulu biar lebih jelas. Nah kayak gini misalnya, yang kedua sih kayak halo bot, mau ingetin ada kuis IF3110 bab 2-3 pada tanggal sekian gitu. Nah jadi nanti di ekstrak itu pakai regular expression buat ngomongin tanggalnya segini, matkulnya ini, terus jenis tugasnya apa nih, kuis, detailnya gimana, bab 2-3 tuh. Terus buat fitur yang kedua itu buat nanya sejauh ini tuh udah ada teks apa aja sih, pakai contoh kalimatnya tuh misalnya di sini apa saja data yang dimiliki sejauh ini. Ini kan buat nanya sejauh ini. Nah selain bisa nanya apa aja yang udah tercatat sejauh ini, bisa juga nanya berdasarkan periode waktu. Misalnya sini ada 4 ya. Jadi yang pertama itu periode waktu tertentu, misalnya dari tanggal sekian sampai sekian ada data apa saja. Terus bisa juga yang kedua ini sekian minggu ke depan ada data apa saja. Soal yang ketiga sekian hari ke depan, sama yang terakhir itu hari ini ada data apa saja. Oke, next. Nah terus ini tadi yang kata penting yang misalnya tugas atau kuis itu. Nah ini ya udah deh, boleh ke contoh dulu. Ini buat yang deadline, jadi di sini ada contohnya sejauh ini, terus antara tanggal 3 minggu ke depan sama 1 hari ke depan. Nah, perintahnya juga bisa variasi gitu ya, jadi nggak usah selalu sama. Kalau di sini misalnya apa saja deadline antara tanggal sekian sampai sekian, atau antara tanggal sekian sampai sekian ada deadline apa saja, itu juga tetap dianggap sebagai pertanyaan yang sama gitu. Dan outputnya juga nanti sama. Buat fitur selanjutnya. Buat fitur selanjutnya. Terus nanti itu si chatbot kita ini bisa menampilkan deadline dari suatu task tertentu. Jadi cukup straightforward sih. Jadi kita penggunanya bisa nanya ke chatbotnya gitu, misalnya deadline tugas IF 2211 apa, dan nanti chatbotnya membalas dengan tanggalnya itu sendiri. Tanggalnya bebas, format penulisan tanggalnya maksudnya bebas gitu. Dan selanjutnya untuk memperbaharui task tertentu. Jadi balik dulu mungkin ke atas, untuk daftar deadline-nya kan ada, untuk setiap deadline task-nya itu ada ID, nomor identifikasinya sendiri kan, kayak ID 1 atau ID 2. Dan ID ini tuh bermanfaat buat penggunanya nanti kalau mau nge-update tanggal deadline dari suatu task gitu. Jadi yang task yang udah kita daftarin ke chatbotnya itu bisa kita ubah tanggal deadline-nya. Jadi misalnya kita bisa masukin perintahnya kayak gini, deadline task ID keberapa diundur menjadi tanggalnya berapa, seperti itu. Dan nanti bila tasknya udah berhasil diperbaharui, ya chatbotnya ngebalas, memberikan respon pesan sukses memperbaharui suatu task itu. Dan misalnya kalau nomor identifikasinya itu nggak ada, dibalasnya pakai pesan error seperti itu. Terus menandai bahwa satu task sudah selesai dikerjakan. Jadi apabila user sudah menyelesaikan satu task, usernya bisa kasih tahu ke chatbot kalau tugas ini udah aku selesaikan. Jadi misalnya bisa boleh pakai perintah saya sudah selesai mengerjakan task X gitu. Jadi task ID keberapa dan nanti diproses sama chatbotnya. Jadi dianggap bahwa di daftar task ini dicari task ID keberapa dan dianggap kalau itu tasknya udah selesai kayak gitu.
mirip dengan nomor 4 juga, jadi kalau berhasil diperbaharui ID-nya ketemu kayak gitu, dikasih pesan sukses, kalau enggak dikasih pesan error. Terus ada juga opsi help, ini lebih ke buat membantu pengguna aja untuk melihat daftar kata penting sama fitur apa aja yang bisa dilakukan sama si chatbotnya. Mungkin contoh perintah yang bisa diketikin ke chatbotnya itu apa yang bisa asisten lakukan, misalnya asisten ini maksudnya chatbotnya ya. Jadi nanti mungkin balasannya itu seperti ini. Jadi botnya bisa memberikan daftar fitur apa aja yang bisa dilakukan sama chatbotnya dan daftar kata penting yang bisa dipakai buat nge-trigger komennya kayak gitu. Dan kemudian seperti yang udah dijelasin sebelumnya, bakal ada list kata penting yang perlu kalian definisiin sendiri untuk mengkategorikan sebenarnya apakah perintah tersebut menunjukkan kepada suatu task atau tidak, seperti itu. Jadi boleh menggunakan kata pentingnya misalnya kuis, ujian, tucil, tugas, praktikum, atau mungkin ada variasi task lainnya, boleh ditambahkan di sini. Dan ini nggak perlu dibuat dinamis, cukup dibuat statik aja atau di hard-coded ke chatbot kalian. Dan kemudian ini untuk menghandle perintah yang selain perintah-perintah yang ada di atas. Jadi misalnya kalau memang tidak ada kata pentingnya dan tidak menunjukkan ke kapabilitas botnya seperti itu, chatbotnya cukup membahas dengan error message, dan format error message-nya dibebaskan ke mahasiswa. Jadi misalnya kalau diberi perintahnya yang kurang nyambung kayak gini, yang gak ada hubungannya dengan task, boleh dikasih error message seperti itu. Terus yang terakhir untuk bonusnya, chatbot dapat memberikan rekomendasi kata jika terdapat kesalahan, ada typo gitu ditulis di perintahnya. Dan rekomendasi kata ini tuh bisa dicari dengan kemiripan string, kemiripan setiap katanya. Jadi kata yang memiliki kemiripan yang mismatch walaupun nggak sama tapi ternyata cukup mirip dengan kemiripan di atas 75% bisa dianggap sebagai kata yang bisa dikasih kayak rekomendasi itu, spell check. Mungkin contoh interaksinya sebentar ya. Untuk spell checknya yang contohnya di situ agak kepotong, mungkin yang kayak gini. Jadi ini pada contoh yang ini tuh deadline kurang A-nya kan, jadi dia pasti mismatch sama daftar perintah yang dimiliki. Karena cukup mirip sama kata deadline, jadi botnya tetap memberikan rekomendasi. Mungkin maksud kamu apa aja deadline gitu, dan misalnya kita pakai perintah yang direkomendasikan ini baru bisa, seperti itu. Buat berbasis web ini wajib dan boleh menggunakan kapasitas di antara 4 ini, yaitu PHP, Flask, Django, dan JavaScript. Lalu untuk backend-nya, untuk memproses KNT, Boolean Mode, dan regex-nya itu menggunakan bahasa yang menunjang regex-nya itu Java, JavaScript, PHP, atau Python. Lalu untuk chatbot ini kan ada data-data yang harus disimpan tuh, kayak list comment, list tag yang disimpan. Nah itu ada 2 opsi yang bisa kalian pilih untuk penyimpanannya. Yang pertama itu menggunakan satu database sederhana. Ya kalian terapkanlah ilmu-ilmu basis data yang kalian dapat dari matkul sebelah ke 5 ini. Skemanya bebas kayak gimana, terus tidak perlu normalisasi, yang penting sudah menyimpan data-data tersebut. Lalu bisa juga kalian simpan di bentuk data sendiri, disimpan dalam bentuk file.txt yang di load ataupun save. Sebenarnya bebas seperti apa. Lalu data-data yang harus disimpan itu ada list kata-kata penting, lalu ada daftar teks yang tercatat oleh chatbot, dan data-data lainnya lah yang kalian butuhkan kelompok masing-masing. Lalu untuk
Pencocokan stringnya dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama itu deteksi perintah. Contoh, apa saja deadline yang ada sejauh ini tidak dilakukan secara exact matching. Dibebaskan ke user ya, bukan programmer, selama mengandung kata kunci tertentu. Lalu ada rekomendasi kata yang dicocokkan menggunakan exact matching, yaitu KMP dan Wearable, untuk menentukan tingkat kemiripan suatu kata di perintah. Lalu yang terakhir ada berdasarkan nilai-nilai numerik dan tanggal dengan menggunakan regular expression. Untuk spesifikasi programnya. Lalu untuk lain-lain tambahan, boleh nama institusi apa saja, kreativitas kalian. Lalu tugas ini berkelompok ya, minimal berdua dan maksimal bertiga. Boleh lintas kelas, tapi tidak boleh sekelompok dengan orang yang sama seperti cuma sebelumnya. Nanti kalian isi data kelompoknya pada link tersebut yang ada di spek. Lalu aplikasi ini dibuat sendiri ya programnya ya. Library yang boleh digunakan itu adalah library untuk file yang berhubungan dengan file dan library regex. Nggak boleh sama dengan teman. Lalu programnya modular, terus kasih nama lah untuk dashboardnya. Kayak misalnya ini Hansboard, buat pokoknya nama kalian atau nama apapun lah, setelah yang penting ya mungkin aja. Terus ada juga gambar avatar, ya, display picture gitu. Terus nggak boleh menggunakan internet seperti biasa. Anak IF jangan plagiat. Lalu deadline-nya adalah Rabu 28 April 2021 pukul 23.59. Jangan terlambat. Terus kalau ada pertanyaan, saya tanyakan pada link Q&A di spek. Lalu berikutnya ini ada list bonus. Yang pertama itu aplikasinya deploy online ke website. Provider hostingnya bebas apa saja dan harus bertahan deploymentnya sampai pelaksanaan demo. Terus ada juga bonus untuk membuat video di YouTube seperti biasa. Lalu ada bonus mengenai fitur-fitur yang tadi disebutkan oleh William sebelumnya. Lalu info demo bisa ditunggu saja, dan kelompok harus memahaminya ya. Kalau bisa jangan carry, semuanya mengerjakan secara seimbang. Lalu ini detail untuk pengumpulannya, jadi baca saja nanti. Terus isi laporannya seperti biasa, kurang lebih, nanti bisa dibaca saja untuk lebih detailnya. Coba di sekolah aja tuh, nikmat. Jadi cobalah di-enjoy sebanyak mungkin lah untuk tugas-tugas ini. Gitu. Mungkin sekarang aku kembalikan kepada Hans. Silakan Hans. Algoritma itu ada Boyer-More dengan KMP. Berarti itu Tidak ada pertanyaan lagi? Boleh. Ini saya mau nanya, kan aplikasinya web based ya. Itu berarti botnya itu bukan kayak bot Line atau bot Discord gitu ya, tapi kayak usernya ke webnya gitu buat ngomong sama botnya. Iya benar. Jadi sini web aja. Oke, terima kasih Kak. Nah itu tadi harapan jauhnya itu. Jadi siapa tahu ya kalian pengen membuat ini menjadi lebih bermanfaat lagi gitu. Bisa banget tuh kalian pengen coba bentuk ke line botnya gitu, Discord botnya, tapi itu di luar tugas ya itu kan. Tapi semoga ini bisa menjadi titik start lah. Oke, terima kasih Kak. Masuk Pak.